Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Pak Afnan Channel. Kali ini kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman. Salah satunya keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat yang tinggal di Pulau Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok ras lainnya. Perbedaan yang ada pada tiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Para pendiri bangsa menghormati keberagaman dengan menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana ditulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutasoma peninggalan zaman Majapahit karya Empu Tantular. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Sanskerta. Apabila diartikan, Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Pada hakikatnya, Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia perlu dikelola dengan baik agar persatuan bangsa tetap terjaga. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, tugas kita sebagai pelajar, kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan cara sebagai berikut. Di lingkungan sekolah, kita harus berteman tanpa membedakan ras, suku, dan juga agama teman-teman kita. Yang kedua, melakukan belajar kelompok dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang selanjutnya, mentaati peraturan di sekolah agar tercipta suasana belajar yang tertib. Lalu, kita juga harus saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Dan tidak ketinggalan juga, kita harus tolong-menolong antar siswa. Kemudian dengan guru, dan juga menghindari bullying atau tindakan berupa mengejek dan mencela lalu mengucilkan teman kita. Kemudian di lingkungan tempat tinggal, kita bisa mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dengan cara menyelesaikan masalah dengan musyawarah, kemudian menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, mentaati peraturan, dan menerapkan sikap kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kita juga harus tolong-menolong tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Pemerintah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu
pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 29 ayat 2 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Jadi, setiap warga negara di Indonesia sudah dijamin untuk bebas memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda, dari hari raya, kitab suci, dan juga tempat ibadah. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Hari besarnya hari Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj. Kemudian tempat ibadahnya masjid. Agama Kristen memiliki kitab suci Injil, lalu tempat ibadahnya gereja. Hari besar agama Kristen antara lain Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Katolik juga memiliki kitab suci Injil dan tempat ibadah gereja. Hari besarnya yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Lalu, agama Hindu memiliki kitab suci Weda. Hari besarnya hari Nyepi, Saraswati, Pager Wesi, dan tempat ibadahnya adalah Pura. Kemudian, agama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka. Hari besarnya Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian, tempat ibadahnya kita sebut dengan wihara. Agama Konghucu memiliki kitab suci Sisuwujing. Kemudian tempat ibadahnya biasa kita menyebutnya Klenteng. Kemudian hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Sekian video pembelajaran untuk kali ini. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.